Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Lu pernah nggak ada yang judge kayak gini? Lu mah enak, punya privilege. Pernah nggak ada yang nuding lu seperti itu? Lu melakukan sebuah bisnis, lu berdagang, lu berjualan sesuatu, atau lu melakukan apapun, kemudian ada yang nyinggung dengan statement seperti itu bahwa lu mah enak, ada privilege, apapun itulah belakangnya privilege-nya, entah ada yang mention terkait dengan modal orang tua, atau misalkan bisnis warisan, atau pendidikan, atau network, atau misalkan lu punya kepintaran, lu smart, atau lu punya karakter yang disukai, lu pintar ngomong, pintar jualan, atau lu punya experience tertentu, atau lu punya sesuatu lah, intinya privilege di diri lu. Menurut gua, ini kembali menurut pandangan gua ya, kalau lu mau bisnis, mau dagang, lu menjadi entrepreneur, mau jadi kapitalis, intinya lu mau melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang berdampak, apalagi dalam kategori kapitalis dan entrepreneurship kan ini berdampak banget nih, produk dan service yang kita berikan kan langsung ke dampaknya ke market nih. Kalau kita mau melakukan itu semua, menurut gua perlu banget yang namanya privilege, dan akan sangat sulit kalau lu nggak punya privilege. Bayangin deh, misalkan lu nggak pernah sekolah, ya lu buta huruf gitu, terus lu nggak punya temen, ya baru datang ke Jakarta lah, misalnya baru datang ke Jakarta, lu nggak ada temen, nggak ada network, duit nggak ada gitu kan, lu bisa apa yang lu bisa lakukan? Misal, oh lu punya impian, cita-cita, gue pengen menaklukkan Jakarta, gue pengen bikin bisnis besar, atau gue pengen bikin produk yang besar, yang gue pengen jadi orang kaya gitu kan. Oke, terus gimana? Nah, itulah sulitnya. Kalau lu nggak ada privilege, ya tidak menjudge, tapi hitungan di atas kertas, kemungkinan lu akan sangat challenging untuk bisa nyampe ke sebuah titik yang good life, karena lu buta huruf, lu juga nggak berpendidikan, nggak ada temen, nggak ada modal, terus juga skill set mungkin kurang. Nah itu yang gue maksudkan. Jadi kalau lu mau bangun bisnis, mau dagang, mau jualan, mau lakukan something big, lu butuh yang namanya privilege. Entah misalkan pendidikan lu, sekolah lu, atau lu punya gelar S1, S2, ataupun dalam proses mengejar kehidupan pendidikan tersebut, lu akhirnya punya network, punya circle yang good, ya, lu punya kenal dengan relasi, misalkan orang-orang hebat gitu kan, atau lu pernah bekerja di career path di perusahaan-perusahaan tertentu yang mendorong untuk bisa grow, atau lu punya ambisi untuk bisa melakukan sebuah bisnis, lu ikut course-nya dan lu kenal network-nya, atau mungkin lu punya permodalan entah dari orang tua atau warisan atau whatever, atau lu punya sebuah kondisi tidak perlu mikirin yang namanya uang, ya misalkan lu nggak usah pusing lah besok mau makan apa, bulan depan mau bayar tagihan pakai apa, lu gagal berapa kali juga oke lah gitu kan, entah lu punya orang tua atau punya keluarga yang bisa backup dari sisi finance, dan lu rugi, lu fail dalam bisnis is okay, hidup lu tetap bisa jalan kok, tetap dengan baik, nggak akan ada masalah gitu. Nah, hal privilege kayak gini ini membuat lu punya safety net. Jadi kalau lu jatuh, misal lu failed doing business gitu kan, lu jatuh, itu nggak sampai jatuh tergeletak sampai udah gitu. Sekalipun ada banyak cerita orang jatuh sampai bangkrut, sampai berhutang, tapi dia pasti punya privilege. Ya gue sempat cari tahu hal ini. Misalkan contoh, dia punya experience, ya kan? Dia punya pengalaman, dia pernah kaya sebelumnya, dia punya teman sebelumnya, dia punya strong will. Nah, hal-hal kayak gitu yang gua kategorikan dalam privilege. Dia punya sesuatu untuk bisa membangun lagi kehidupannya dan bisnisnya walaupun gagal, walaupun jatuh, walaupun bangkrut, walaupun hilang semuanya. Itu privilege yang gue maksud. Jadi untuk membangun sebuah bisnis ataupun karya pun, ataupun mau dagang, mau berjualan, penting untuk yang namanya punya privilege. That's why kalau lu punya adik, punya anak, atau punya generasi di bawah kita,
dorong, perlengkapi, dan berikan mereka privilege sebanyak mungkin. Salah satu yang gue juga lakukan pada anak gue adalah memberikan yang namanya experience. Biar dia nggak minder, biar dia tahu dan dia bisa memahami segala sesuatu dengan lebih luas. Misalkan dalam bentuk traveling, dalam bentuk melakukan sesuatu, mencoba sesuatu, ataupun mengetahui sesuatu yang di luar pada umumnya anak seumurannya dia. Itu dari gue, semoga bermanfaat buat lo semua. Sampai jumpa di video berikutnya.